Inilah Selat Malaka yang panjangnya kurang lebih 800 km. Ini merupakan jalur terpendek yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hampir 40% barang dunia diangkut melalui selat ini, dengan nilai total yang mengejutkan hingga 3,37 triliun US dollar setiap tahunnya. Selat ini terletak di wilayah maritim Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Selat Malaka telah menjadi katalisator perdagangan di negara-negara tersebut selama berabad-abad. Meski demikian, Thailand telah lama memendam ambisi untuk proyek terusan Kra. Proyek ini bertujuan untuk memperpendek jarak pelayaran dan berpotensi mengubah keunggulan Selat Malaka dan mengubah secara drastis jalur pelayaran maritim global. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, kita harus memahami mengapa Selat Malaka begitu penting. Sejak abad ke-7 hingga ke-13, selat ini berfungsi sebagai jalur perdagangan utama di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Selat ini memfasilitasi pengangkutan barang ke barat. Pada abad ke-18, setelah lebih dari 200 tahun persaingan yang melibatkan Belanda dan Spanyol, kendali atas selat tersebut dialihkan ke Angkatan Laut Inggris melalui Aliansi Inggris-Belanda. Namun, pada abad ke-20, negara-negara di Asia Tenggara mulai mengklaim kembali kemerdekaan mereka, termasuk Malaysia, Indonesia, dan selanjutnya pemisahan Singapura atas Malaysia. Negara-negara ini ingin mempunyai pengaruh terhadap jalur perdagangan yang melewati Selat Malaka. Meskipun demikian, hanya ada satu pemimpin visioner yang mampu mewujudkan potensi sebenarnya dari selat ini, yaitu Mr. Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura. Singapura memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis untuk mengimpor barang mentah, mengolahnya, dan kemudian mengekspor produk jadi secara global. Keuntungan dari jalur ini tidak hanya berdampak pada Singapura, tetapi juga pada Indonesia dan Malaysia. Selat Malaka telah menjadi bagian integral dari perdagangan maritim global. Namun, pentingnya selat ini juga menjadikannya sebagai target utama pembajakan. Pada tahun 2021, terjadi 85 insiden pembajakan yang dilaporkan di kawasan Asia. 68 insiden terjadi di Selat Malaka, atau mencakup lebih dari 60% dari total kejadian. Sementara itu, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Tidak hanya ketakutan terhadap pembajakan, padatnya aktivitas perdagangan maritim juga membuat tempat ini sering ramai dikunjungi sehingga meningkatkan resiko kecelakaan niaga di laut, khususnya pada kapal kargo. Namun Kanal Kra dapat menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Proyek ini telah dibahas selama ratusan tahun di Thailand, yang berupaya untuk mengubah negara tersebut menjadi pusat perdagangan internasional melalui jalur maritim. Thailand bahkan menyamakan potensi proyek ini dengan pentingnya terusan Panama yang bersejarah. Diperkirakan, Kanal Kra akan terletak di wilayah selatan Thailand, memberikan peluang bagi kapal untuk mempersingkat perjalanan mereka sekitar 1.200 km atau mengurangi waktu tempuh perjalanan 2 hingga 5 hari dibandingkan dengan rute Selat Malaka. Memang manfaat terusan Kra ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan terusan Suez yang menghemat 8.900 km atau sekitar lebih dari 1 minggu perjalanan kapal, atau terusan Panama yang menghemat lebih dari 13.900 km atau 3 minggu perjalanan kapal. Terlepas dari potensi keuntungannya, proyek Kanal Kra telah menghadapi banyak kritik. Menurut beberapa perkiraan, pembangunan Kanal Kra akan memerlukan investasi yang signifikan, setidaknya 20 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa pakar meragukan apakah volume lalu lintas kapal akan cukup untuk membantu proyek ini mencapai titik impas. Selain itu, hal ini akan menimbulkan pencemaran suara dan pencemaran radioaktif pada saat proses pelaksanaannya. Dan juga penyelesaian terusan Kra akan membuat wilayah Thailand terpotong. Banyak ahli khawatir hal ini akan meningkatkan ketegangan politik, sehingga memudahkan kelompok separatis di wilayah selatan Thailand untuk muncul dan membangun kekuatan mereka untuk memecah belah negara. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang rencana terusan Kra ini? Dan apakah Anda setuju jika Thailand benar-benar mewujudkannya?